Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi Abdillah, Stambuk F551191117. Kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus mencari jalur tercepat dari jembatan gantung Maesa Nunu menuju RS Budi Agung Palu menggunakan metode BFS Grady. Nah, petanya seperti begini. Nah, pada peta di bawah ini dapat direpresentasikan dengan titik-titik penghubung seperti berikut. Nah, untuk mendapatkan nilai seperti A dengan I kayak 70, 60, 50, kita harus mencari titik awal dan terdekat. Nah, dari titik untuk mencari titik A, jarak titik A ke I sama dengan 70. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 20 tambah 20 sama dengan 70. Seperti begitu titik awalnya. Nah, lanjut ke titik B. Kita cari lagi jalur terdekat. Nah, jalur terdekatnya yaitu dari B ke C, dari C ke D, dari D ke H, sampai dari H ke I. Jadi 10 ditambah 10 tambah 20 tambah 20. Nah, sehingga mendapat nilai 60. Seterusnya seperti begitu untuk mencari nilai dari titik awal ke titik akhir atau nilai akhirnya, kita akan menambahkan saja. Ditambahkan dari titik awal sampai ke titik akhir berapa jaraknya, seperti begitu. Nah, di sini ada kasusnya seperti judul di awal, mencari jalur tercepat dari jembatan gantung Maesa Nunu menuju RS Budi Agung Palu menggunakan metode BFS Grady. Nah, untuk penyelesaiannya, nah sebelum lanjut ke langkah 1, saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Grady Best First Search. Algoritma ini merupakan jenis algoritma best first search yang paling sederhana. Nah, algoritma ini hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja. Jadi hanya dikira-kira saja nilainya. Hanya dikira-kira. Karena hanya memperhitungkan perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Selanjutnya masuk ke langkah 1, yaitu kita cari jalur terdekat. Jalur terdekat. Kita coba titik A. Titik A. Nah, titik A. Nah, kita coba dari titik A yang mana paling terdekat. Menurut saya itu yang paling terdekat, yaitu dari titik A dan ke titik B, itu yang paling terdekat ke titik D. Nah, jadi opennya A B C D, A B C D, close-nya A, yang diuji itu A. Yang paling terdekat itu dari A ke I, kita harus lewat titik D. Sedangkan D itu nilainya 40. 40 nilainya. Makanya dari semua angka ini, dari semua huruf ini, yang angka paling rendah adalah titik D, 40. Nah, selesai itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita mencari jalur terdekat lagi. Lihat mana? Nah, di sini sudah terlihat jelas. Yang kita uji itu adalah titik D. Titik D. Opennya A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kita uji titik D. Kan dari tadi A ke D, sekarang dari D ke H. Nah,
Sengaja saya pilih H karena dari beberapa huruf ini, angka yang paling terendah yaitu dari D ke H, yaitu 20. Nah, kita dapat sudah yang kita uji yaitu yang terdekat dari A ke D. Nah, makanya kita pilih jalur terdekatnya itu yang paling rendah dia punya nilai. Langkah ketiga, seperti tadi, kita cari lagi yang paling terdekat dari titik H ke titik I. Nilainya itu I itu sama dengan 0. Karena itu tujuannya kita. Kita open di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kita uji, yang sudah kita uji A, D, H. A, D, H. Nah, dari H ke I sama dengan 20. Nah, sedangkan nilai I sama dengan 0. Nah, itu yang paling terdekat. Itu nilai yang paling kecil. Nah, solusinya untuk mencari jalur terdekat antara dari jembatan gantung ke rumah sakit Budi Agung, kita harus melewati 2 titik terlebih dahulu, yaitu 3 titik terlebih dahulu, yaitu titik A, D, H untuk mencapai titik I. Nah, kita hitung berapa jarak. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 20 tambah lagi 20 berapa? Sama dengan total jarak antara A sampai ke I atau total jarak terpendek dari A sampai I yaitu 70. Ini jalur terdekatnya sudah. Dari A, D, H. Jalur terdekatnya. Nah, karena hanya memperhitungkan perkiraan biaya, perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini tidak optimal untuk mencari jalur terdekat. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalah paham atau salah menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.